Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Yasmin dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada pria. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria adalah vesikula seminalis, kandung kemih, kelenjar prostat, epidimis, testis, skrotum, tulang kemaluan, vas deferens, penis, dan juga uretra. Organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi eksternal pada pria yaitu penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan sebagai saluran sperma. Pada bagian di dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut dengan skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat 2 buah testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Organ reproduksi internal. Organ reproduksi internal pada pria terdiri dari testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi dibagi menjadi 3, yaitu vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada pria telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis. Biasanya cairan tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah saat berumur 10-14 tahun. Cairan mani ini merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi 2, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi eksternal pada wanita yaitu vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara 2 saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Organ reproduksi internal pada wanita meliputi ovarium, tuba fallopi, infundibulum, uterus atau rahim, endometrium, serviks, dan juga vagina. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Hormon pada wanita. Hormon FSH. Hormon FSH adalah fase pertama dalam fase menstruasi yang memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Selanjutnya adalah hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fertilisasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga membentuk zigot yang terjadi dalam tuba fallopi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau terimplantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini seorang perempuan mengalami kehamilan. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Trimester pertama, periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk, seperti merokok dan minum minuman beralkohol, agar janin yang dikandungnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Trimester kedua. Pada trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Trimester ketiga.
Terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Sekian pembahasan dari saya tentang sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.